Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita berbagai macam limpahan nikmat-Nya. Tentu nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat mengenal Islam, mengenal petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal tauhid dan akidah yang benar. Nikmat senantiasa dimudahkan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan termasuk sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi hamba-hambanya di akhir zaman ini. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kajian membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, metode pemahaman golongan yang selamat, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Di pembahasan kita masih kita melanjutkan tentang ahamiyatu tauhid, pentingnya tauhid, bagaimana manfaat tauhid dalam kehidupan kita, dalam benar-benar mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kesempitan dunia kepada lapangnya dunia, dari peribadatan kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, Rabb yang maha menciptakan semua makhluk, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang satu-satunya zat yang pantas untuk disembah sesuai dengan namanya Allah, yaitu Dzul Uluhiyah wal Ubudiyati ala khalqihi jami'an. Zat yang maha memiliki uluhiyah, hak untuk disembah, hak untuk diibadai satu-satunya oleh semua makhluknya. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita sampai di poin yang kelima dari pembahasan yang dibawakan oleh Syekh di sini. Khamisan, beliau berkata, yang kelima,
Laqad arada kuffaru Quraisyin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mulka wal mala waz zawaja wa ghayruha min muta'il hayati muqabila an yatruka da'wat tauhid. Sungguh orang-orang kafir Quraisy ya di masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar mereka telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam perhiasan dunia, yakni kekuasaan. In kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu inginkan kerajaan atau kekuasaan, kami akan jadikan kamu raja. Biar bisa menguasai, menjadi penguasa bagi kami. Ditawarkan harta, ditawarkan menikah dengan siapa saja perempuan Quraisy yang disukainya. Dan hal-hal yang lain dari perhiasan kehidupan dunia. Muqabila untuk beliau sebagai imbalan agar beliau mau meninggalkan dakwah tauhid. Ini ujian yang sangat besar. Ya. Kalau seseorang yang tidak punya keimanan yang kuat kepada Allah, kecintaan kepada Allah yang mengalahkan kecintaan kepada apapun, mesti akan gampang goyah ketika mendapatkan tawaran yang menggiurkan seperti ini. Wa muhajamatil asnam, juga sebagai balasan jangan lagi dia menyerang sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tapi bagaimana tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falam yarda minhum dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan tawaran mereka, tidak menerima tawaran mereka itu. Sampai dalam sebagian riwayat dalam sejarah Islam kan disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau, "Ya ammi law wada'u asy-syamsa law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara ala shimali." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku mau meninggalkan dakwah ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah ini atau aku binasa di dalamnya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Ini keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah tauhid, dan alhamdulillah dengan sebab keteguhan ini dakwah tauhid sampai kepada kita yang seharusnya mengambil teladan pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka-mereka yang belajar sunnah, mengambil teladan dari dakwah beliau ini bagaimana menguatkan kesabaran, menguatkan sikap dalam menghadapi cobaan untuk tetap tegak di atas tauhid dan memerangi segala bentuk kesyirikan. Baik. Kata beliau, bal istamarra fi da'watihi yatahammalul adza ma'a sahabatihi radhiyallahu anhum ila an intasarat da'watut tauhid ba'da 13 aman. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam terus konsisten dalam mendakwakan tauhid, menanggung berbagai macam penderitaan di jalan Allah bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah tauhid ini setelah selama 13 tahun lamanya beliau bersabar mendakwakannya. Yakni orang yang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tetap mendapatkan ujian. Tetap butuh waktu untuk bisa menegakkan dakwah tauhid sampai beliau berdakwah selama 13 tahun. Akan tetapi orang-orang yang datang belakangan selalu tidak sabar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih,
walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian selalu tergesa-gesa, selalu terburu-buru mengharapkan hasil yang cepat. Padahal orang-orang yang mulia sebelum kita mendakwakan tauhid ini benar-benar diuji, ya, benar-benar merasakan penderitaan. Kita masih ingat hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma udhiya ahadun fillahi ma udhitu bihi." Ya, tidak ada seorang pun yang diuji di jalan Allah dengan penderitaan seperti yang aku alami di jalan Allah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya, apa kata beliau? Rahimallahu Musa alaihi salam, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sungguh beliau telah mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya, disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabar. Jadi sabar ini kan kita ketahui merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hamba yang beriman dalam menegakkan dakwah tauhid, supaya di situ Allah melihat kesabaran mereka. Setelah disempurnakan kesabaran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan bagi mereka. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar dan dengan salat. Bagaimana kita akan ditolong kalau kesabaran kita belum teruji? Ya, kalau sedikit-sedikit kita mengeluh dan menjadikan dakwah tauhid ini kemudian ditinggalkan hanya karena cobaan-cobaan yang ringan, apalagi dari cobaan-cobaan dari orang-orang yang jahil, yang mereka seandainya insya Allah mereka mengenal kebenaran dakwah tauhid ini, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendukungnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fafutihat Makkah ba'da dzalika. Kemudian setelah turunnya pertolongan Allah memenangkan dakwah tauhid ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, yakni mereka diusir dulu, disakiti dulu. Hijrah bukan cuma sekali. Setelah itu baru Allah berikan pertolongan ketika kota Mekah ditundukkan oleh kaum muslimin, dikembalikan kepada tauhid, kepada ajaran Islam yang benar, yang sesungguhnya. Ya, ditaklukkan atau ditundukkan kota Mekah. Setelah itu wa kusiratil asnamu, dan kemudian berhala-berhala dihancurkan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-Isra. Ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan, telah musnah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti musnah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan kesabaran dakwah akan tegak. Tentu kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, kesabaran dengan tetap mempertimbangkan sikap lemah lembut dalam berdakwah, memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam kita menyampaikan kebenaran, ya, saling menasehati jika ada hal-hal yang salah melangkah dari orang-orang yang mendakwakan tauhid ini. Ini semua bagian dari kesabaran. Ini semua bagian dari proses untuk menanti turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendakwakan kebenaran ini. Nah, oleh karena itu inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menegakkan dakwah tauhid ini. Kita bayangkan saja mereka yang demikian sempurna sifat sabarnya, ilmunya, ketakwaannya,
mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga butuh waktu. 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian berhijrah dulu, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mekah, baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika itu tauhid ditegakkan dan berhala-berhala dihancurkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemudian poin yang keenam, sadisan. At-tauhidu wadhifatul muslimi fil hayati. Tauhid adalah tugas utama seorang muslim dalam kehidupannya. Karena tauhid adalah sumber pertolongan dan kemudahan dari Allah, maka seharusnya dia selalu menyertai seorang muslim dalam hidupnya. Karena pastinya dia akan selalu butuh pertolongan dari Allah, butuh penjagaan dari Allah. Ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. In tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, maka dia akan menolong. Pertolongan kita kepada agama Allah yang paling besar, penjagaan kita terhadap agama Allah yang paling besar adalah menegakkan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Fayabda'u hayatahu bitauhid. Maka seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid. Wa yuwaddi'uha bitauhid. Dan dia meninggalkan hidupnya, mengakhiri hidupnya juga dengan tauhid. Ya, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya sebelum meninggal dunia, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa wadhifatuhu fil hayati iqamatut tauhid. Sekaligus tugas utamanya di dalam kehidupan ini adalah menegakkan tauhid. Ya. Jadi tauhid selalu menyertainya. Makanya dalam semua keadaan, setiap dia berbuat, dia selalu minta pertolongan kepada Allah. Dia mengerjakan sesuatu, dia menyebut nama Allah, menyebut bismillah, ya, dengan nama Allah, yakni dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memulai pekerjaannya, dia berdoa minta pertolongan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat bagimu dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Karena minta pertolongan kepada Allah adalah kemuliaan, kekuatan kita. Dengan sebab pertolongan dari Allah, Allah akan menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Ya, di samping itu merupakan ibadah yang sangat agung yang akan semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ketika kita berhasil dalam usaha kita, kita tidak akan lupa diri, kita selalu akan menisbatkannya, mengembalikannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama seorang muslim dalam hidup adalah selalu menegakkan tauhid. Makanya dia selalu semangat mendakwakan tauhid, mengajarkan tauhid kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dekat dengannya. Tidak mungkin dikatakan orang yang beriman kalau dia tidak mencintai tauhid. Keimanan yang benar, bukti cinta yang benar, kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh kekasih kita. Dan kita yakin semua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid, sebagaimana yang paling dibencinya adalah perbuatan syirik. Maka orang yang beriman pasti senang ketika dakwah tauhid tersebar. Dia akan selalu mendoakan saudaranya yang mendakwakan tauhid supaya dakwah ini tersebar, yang dengan sebab itu orang-orang mengenal tauhid dan menegakkan tauhid di muka bumi ini. Ini sifatnya orang yang beriman. Baik.
Wa da'watu ila tauhidi, dan juga mendakwakan, mengajak manusia ke jalan tauhid. Ya, inilah makna dakwah ilallah yang sesungguhnya, mengajak manusia kepada Allah, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah seruan utama dakwah para nabi dan para rasul, kemudian seruan utama dari firman-firman Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Lianna tauhida yuwahhidul mu'minina wa yajma'uhum ala kalimati tauhid. Karena tauhid ini sesuai dengan namanya, inilah yang menyatukan kaum mukminin. Ya, yang menyatukan hati orang-orang yang beriman dan mengumpulkan mereka di atas kalimat tauhid. yakni beliau ingin menjelaskan bahwa persatuan yang sesungguhnya hanya bisa dibangun di atas tauhid. Karena kalau sekedar dengan materi, manusia tidak akan bisa disatukan dengan materi, sampai pun diberikan kepada mereka semua perbendaharaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya engkau wahai Rasulullah memberikan kepada mereka semua harta yang ada di dunia ini, maka kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah dialah yang maha kuasa menyatukan hati mereka. Apa gunanya diturunkan syariat Islam? Apa gunanya diturunkan kebenaran kepada manusia? Adalah untuk menyatukan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama, bersatu bihablillah, dengan tali Allah. Yani tali Allah adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang intinya adalah tauhid. Ini yang bisa menyatukan. Berpegang teguhlah kalian bersama-sama dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah yang intinya adalah tauhid, dan janganlah kalian bercerai-berai atau berpecah belah. Jadi tauhid yang bisa menyatukan umat ini, yang menjadi sebab bersatunya hati mereka di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah an yaj'ala kalimat at-tauhid akhir kalamina minad dunya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai ucapan yang terakhir kita ucapkan di dunia ini sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Kita ingat jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat tauhid dalam arti yang benar, inilah kalimat yang menjadi inti pertanyaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah seorang ulama salaf berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Hanya dua kalimat yang Allah akan tanyakan kepada semua manusia, yang paling awal di dunia ini sampai yang paling terakhir. Yang pertama, madza kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah di dunia ini. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana mereka mentauhidkannya. Yang kedua, bimadza ajabul mursalin. Dengan apa mereka menjawab panggilan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi hanya dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah inti pertanyaan bagi semua makhluk. Berarti memberikan perhatian untuk memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan benar. Ini adalah inti keselamatan. Tugas utama yang menjadi sebab keselamatan kita, penjagaan diri kita, istiqomahnya kita di atas agama Allah sampai di akhir hayat nanti. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim alaihi salatu wassalam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah
Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Dengan ini Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman, meneguhkan hati mereka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama dari pembahasan mengenai masalah tauhid. Tidak ada yang lebih besar manfaatnya dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita benar-benar selalu dalam kebaikan, terjaga, terhindar dari keburukan, selalu dekat dengan petunjuk Allah, melebihi pembahasan menguatkan pemahaman kita terhadap 2 kalimat syahadat, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala melangkah di pembahasan berikutnya, min fadli tauhid. Di antara keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid ini diulang-ulang dan perlu kita mengulanginya. Karena ini berkenaan dengan kebahagiaan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa kali saya menukilkan tentang kebaikan hidup kita, kebahagiaan hidup kita yang tidak mungkin terwujud tanpa kita memulainya dengan tauhid. Pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan. Bahkan beliau jadikan sebagai judul bab. Ya. La sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima illa bi an yakuna Allahu ilahahu wa fatirahu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Ini kaidah kita pegang kuat-kuat, selesai sudah permasalahan hidup kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mudahkan taufik bagi kita, dan di antara sebab kita mendapatkan taufik dalam kebaikan ini adalah semangat mempelajarinya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan, wala solah, bahkan tidak ada kebaikan apapun yang akan dirasakan dalam hidupnya, kecuali ketika dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sembahan satu-satunya, penciptanya satu-satunya. Dialah yang menjadi ma'bud, tempat beribadahnya satu-satunya, puncak dari segala tujuannya, dan zat-zat yang paling dicintainya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah, permasalahan kita sederhana. Kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid. Masalah apapun yang kita hadapi, kembalikan kepada Allah, menghadap kepadanya. Karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru faza'a ila shalah. Nabi Muhammad SAW kalau menghadapi permasalahan sebesar apapun, beliau segera melaksanakan salat, kembali kepada tauhid, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segera meminta pertolongan kepadanya. Jangan bersandar kepada makhluk dalam kondisi apapun, karena yang maha kuasa atas segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Awalan, yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, aman dunia dan akhirat,
dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang menggambarkan tentang tauhid dan keutamaannya yang sangat besar. Keamanan hidup kita bukan dengan banyaknya persenjataan atau makhluk yang menjaga kita, tetapi keamanan yang sesungguhnya adalah ketika kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid yang akan menyempurnakan keamanan kita, dan kesyirikan itulah sumber ketidakamanan dan ketidaktentraman, sumber ketakutan. Ya, makanya syaitan berusaha untuk menakut-nakuti manusia agar mereka takut kepada selain Allah, yang dengan sebab itu hidup mereka tidak aman. Orang yang berbuat syirik hidupnya tidak aman, hidupnya akan gelisah. Dengan sebab itu syaitan akan mudah menguasainya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Sehubungan dengan ayat ini kita ketahui kisah atau hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang ini menjadi contoh nyata bahwa sekelas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kalau bukan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'an, mereka bisa salah dan keliru memahaminya. Apalagi selain para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini contoh, setiap orang yang berusaha memahami Al-Qur'an selain dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penjelasan para sahabat, dia pasti akan tersesat. Para sahabat saya bisa salah paham, apalagi yang selain mereka. Barakallahu fikum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayatu syaqqa dzalika 'alal muslimin." Ketika turunnya ayat ini, ya, memberatkan, sangat memberatkan bagi kaum muslimin, karena mereka salah memahaminya. Dan ini keutamaan para sahabat, mereka itu ketika turun ayat Al-Quran, dan ini diantara fungsinya kenapa Al-Quran diturunkan kepada mereka itu berangsur-angsur, sehingga mereka bisa merenungkannya, bisa mempelajarinya, memahami kemudian mengamalkannya. Makanya orang belajar Al-Quran tidak buru-buru. Ya, para sahabat diturunkan kepada mereka ayat per ayat. Padahal mereka kurang apa ilmunya, kurang apa penguasaan bahasa Arabnya, kurang apa ketakwaan di hatinya untuk bisa menampung kebaikan sekaligus. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu perlahan-lahan supaya kami teguhkan hatimu dengannya. Baik. Kaum muslimin merasakan berat atau susah memahami ayat ini. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna la yadhlimu nafsahu? Siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Mereka artikan zalim di sini secara luas. Zalim itu kan mencakup 3 hal. Zalimnya manusia terhadap dirinya sendiri, mendolimi orang lain, dan mendolimi hak Allah, yaitu tauhid, berbuat syirik. Mereka artikan semua. Siapa di antara kami yang bisa dalam keimanannya tidak berbuat zalim sama sekali, yakni tidak berdosa sama sekali? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kesalahpahaman mereka ini. Beliau bersabda, laisa dzalika, innama huwa syirku. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di ayat ini adalah kedzaliman satu macam saja, zalim terhadap hak Allah, yaitu perbuatan syirik. Ya, maksudnya tidak lain adalah perbuatan syirik. Alam tasma'u qaula Luqman li ibnihi, bukankah kalian telah mendengarkan dalam Al-Qur'an
ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena mendolimi hak Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah tidak akan terkena dampak kezaliman tersebut, kezaliman itu kembali kepada hamba itu sendiri. Ya, ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadapan para sahabat tentang semua makna ayat Al-Quran, sehingga mereka memahaminya dengan benar. Sekaligus menunjukkan semangatnya para sahabat dalam memahami ayat Al-Quran. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang mereka lewati, kecuali mereka selalu berusaha menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Quran benar-benar mereka pahami, mereka dapatkan keberkahannya, mereka selalu baca dan renungkan isinya. Pantas mereka menjadi generasi yang terbaik di umat ini, radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Baik. Kemudian Syekh di sini mengomentari, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala berkata, "Fahadhil ayatu tubashshirul mu'mininal muwahhidin alladzina lam yalbisu imanahum bisyirkin wabta'adu anhu li'anna lahumul amna tama min adzabillahi fil akhirah wa ulaika humul muhtaduna fid dunya." Maka ayat yang mulia ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka serta mereka menjauhi kesyirikan itu, bahwa mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah di akhirat, dan mereka selalu mendapatkan petunjuknya di dunia. yakni ada sebagian ulama yang memutlakan keamanan dunia akhirat, petunjuk atau hidayah dunia dan akhirat. Tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, intinya keamanan itu berkaitan erat dengan keimanan. Makanya orang yang menyempurnakan tauhid, ya, tidak akan ada yang bisa menakutkan, memberikan dia ketakutan dalam hidupnya, karena dia telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sebab utama ketenangan hati manusia. Sudah pernah juga saya nukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wa la budda, wa man khafa ghairahu sullita alaihi. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan dihindari, bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, ya, bukan karena Allah, maka itu akan menjadi sumber azab bagi dirinya dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah sampai melebihi ketakutannya kepada Allah, ini jelas syirik, maka sesuatu itu justru dijadikan menguasai dirinya. Ini termasuk tipu daya syaitan, sudah kita sebutkan tadi. Kenapa syaitan selalu berusaha menakut-nakuti manusia dengan menjadikan wali-walinya dikesankan sebagai makhluk yang mengerikan, yang seram, ya, yang bisa mencelakakan, yang bisa berbuat ini, sehingga orang banyak ketakutan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Tujuannya supaya melemahkan ketakutan kita kepada Allah, yang dengan sebab itu dia akan bisa menguasai kita. Karena kalau kita menyandarkan takut kita kepada Allah, dia tidak akan bisa menguasai kita. Man khafa ghairahu sullita alaihi. Siapa yang takut secara berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai dirinya,
menundukkan dirinya, menakut-nakuti dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ketika menguatkan hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan, yang dia ingin menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya, terhadap tentara-tentaranya, terhadap pasukannya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Masya Allah, orang yang beriman dimuliakan hidupnya. Ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dia akan merasakan kelapangan. Kita ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, dan juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah yang mubarak ini. Kita ingat ketika utusan kaum muslimin, sahabat yang mulia Rib'i ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, Rib'i ibnu Amir At-Tamimi, sahabat yang merupakan tokoh dari Bani Tamim, ketika diutus untuk menghadap komandan dari pasukan orang-orang Romawi, ditanyakan, ma ja'a bikum, apa yang kalian bawa dengan keberanian seperti ini, perjuangan seperti ini? Apa kata beliau? Allahu ta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min dhikid dunya ila sa'atiha wa min juril adyani ila adlil Islam. Allah dialah yang mengutus kami untuk mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki dari peribadatan kepada makhluk untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Inilah kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya, dari sempitnya dunia kepada kelapangannya. Karena yang akan menjadikan dunia lapang, hidup penuh berkah, itu adalah tauhid. Dan mengeluarkan manusia dari ketidakadilan yang ada pada agama-agama lain untuk menuju kepada keadilan Islam. Ya, ini yang menjadikan tauhid demikian istimewa dan besar keutamaannya dalam hal menjadikan keamanan, kelapangan hidup, dan sebab kebahagiaan utama bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Ya, antara 63 sampai 69 cabang. Dalam riwayat lain, bid'un wa sab'una syu'batan, 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada yang lebih melebihi ketinggian daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya. Dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini jelas menggambarkan tentang keutamaan tauhid, karena dia merupakan cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama. Berarti ini adalah perkara yang paling besar keutamaannya ketika kita berusaha mempelajarinya, memahaminya, dan berusaha mengamalkannya. Oleh karena itulah ya, tauhid ini dalam pemahaman dan pengamalan yang paling utama. Demikian pula dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan, maka berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini merupakan zikir yang paling utama.
Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan, segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan miliknya lah segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kalimat tauhid yang kedudukannya sebagai zikir yang paling utama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para nabi dan para rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Maka jelas ini merupakan keutamaan yang besar yang menjadikan kita selalu semangat untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan tauhid ini. Baik. Insya Allah cukup sampai di sini pembahasan yang berhubungan dengan beberapa tambahan tentang masalah pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Ada poin yang berikutnya nanti agak panjang, insya Allah kita akan baca di pertemuan yang berikutnya, mungkin setelah Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk benar-benar mempraktekkan tauhid secara sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita ingat di bulan Ramadan ini adalah waktu kita mempraktekkan ilmu, mempraktekkan keimanan yang benar, mempraktekkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesempatan untuk kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, banyak meningkatkan ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan, ketakwaan dan tauhid kita kepadanya. Barakallahu fikum. Maka kita cukupkan kajian dan pertemuan kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.